Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada pembahasan geomorfologi. Adapun pembahasan yang akan kita bahas adalah dari definisi geomorfologi itu sendiri, konsep-konsep dasar dari geomorfologi, dan kita akan membahas relief bumi yang terdiri dari orde 1, orde 2, orde 3, dan aplikasinya. Mungkin itu yang kita bahas dari pembahasan geomorfologi kali ini. Geomorfologi adalah ilmu tentang bentuk lahan pada permukaan bumi, baik di atas maupun di bawah muka air laut, dan menekankan pada asal mula terbentuknya, dengan kata lain genesis, serta perkembangan yang akan datang dan hubungan dengan lingkungannya. Ini disampaikan oleh Verstappen 1983. Sedangkan Van Zuidam 1977 menyatakan bahwa geomorfologi adalah ilmu yang mendeskripsi secara genetis bentuk-bentuk proses-proses yang mengakibatkan terbentuknya bentuk lahan tersebut, serta mencari hubungan antara proses-proses dalam susunan keruangan. Itu yang disampaikan oleh Van Zuidam, bahwa bentuk geomorfologi ini beraneka macam ya. Ini ada dataran, ya, ada perbukitan. Di perbukitan ini dataran, ya. Kemudian perbukitan dan pegunungan. Ini dari berbagai macam bentuk ini tak terlepas dari proses-proses yang menyebabkan bentuk ini terjadi seperti ini. Gunung, bukit, dataran, ini ada danau, ya, atau waduk. Ini lokasinya di daerah Waduk Keliling, bahwa waduk ini buatan manusia. Namun daerah ini bisa menjadi bangunan manusia membuat waduk, ini tak terlepas dari geomorfologi yang ada di sini juga. Bahwa di daerah yang terendam ini, daerahnya berupa lembah dibandingkan daerah sekitarnya. Kemudian ada satu tempat yang bisa untuk menutup aliran air, sehingga airan ini bisa tergenang, sehingga terbentuklah waduk buatan manusia tersebut. Nah, di belakang waduk keliling ini ada perbukitan, sampai yang saya injak ini saat difoto ini termasuk perbukitan nih. Perbukitan, di perbukitan sampai di sini kemudian menjadi gunung. Ini merupakan jajaran pegunungan Bukit Barisan. Kenapa lurus? Ini tergantung juga bahwa ini di sini ada struktur yang mengontrolnya, yaitu sesar Sumatera, atau yang kita kenal juga kalau di peta regional ini di daerah Aceh ini sesar Aceh. Itu konsep dasar geomorfologi. Pertama adalah proses-proses dan hukum-hukum fisik yang sama yang bekerja sekarang pula bekerja pada waktu geologi. Jadi proses-proses sekarang, mekanik, ya, hukum-hukum fisik itu berlangsung sekarang juga masa yang sebelumnya, ya. Walaupun tidak selalu dengan intensitas yang sama seperti sekarang. Berarti proses yang bekerja pada satu daerah sekarang dan yang sebelumnya itu sama. Hanya intensitasnya tidak sama. Misalkan ini adalah daerah
Niagara karena akibat sesar pada 10 juta tahun yang lalu. Berdasarkan ini, intensitas di sini tetap ada erosi ya. Ini karena struktur sehingga ini ada air terjun di sini. Ini terus proses erosi ya. Ini ada air, sumber airnya mengalir, ini erosi terus. Akhirnya erosi tersebut hancur ya, tererosi, terkikis terus sehingga menghasilkan sebuah ruang yang lebih, sungai ini melebar ya. Melebar, dulunya kecil sehingga melebar, akhirnya di sini pertama air terjunnya di sini, terus terkikis ke dalamnya. Pertama air terjunnya ke sini, di sini ya. Di sini, hanya di sini. Karena erosi terus, erosi secara vertikal, akhirnya ini menggerus juga ke arah hulu. Sehingga Niagara sekarang ini sungainya ya ini di sini. Ya, air terjunnya langsung ke sini. Kalau ini dibesarkan seperti ini. Karena erosi daerah ini erosinya vertikal, sehingga ini akan menekan ya, terus erosi ke arah sana. Erosinya ini, sehingga ke arah sana juga ya. Sehingga selalu mengakibatkan bentuk ini semakin membesar. Yang sebelumnya 10 juta tahun yang lalu hanya sungai ya, dengan air terjun di sini dan mengalami erosi menuju hulu sungai ke arah sini ya, kena akibat ya ke arah sini. Itu proses-proses di alam juga bisa terjadi karena longsoran ya. Longsoran itu ada berbagai macam, debris ya, langsung aliran, translasi slide ya, lapisan bergerak, rotasi nih memutar ya, ini longsoran dan runtuhan, rockfall ya, jatuhan. Ini contoh rotasi. Ini. Kemudian konsep kedua, struktur geologi merupakan faktor pengontrol dominan dalam evolusi bentuk lahan, dan struktur geologi dicerminkan oleh bentuk lahannya. Jadi bahwa bentuk ini ya, gunung ini di pengontrolnya karena kemiringan lapisan ya, membentuk lapisan ini. Sedangkan hamparan ini ya dikontrol karena bentuk lahan ya, batuannya dikontrol karena lapisannya lateral. Gitu. Kemudian konsep ketiga, perbedaan relief permukaan bumi disebabkan oleh perbedaan tingkat proses geomorfologi. Betul berarti proses ini dan ini dataran ya, dan ini terjal pegunungan, pasti proses geologi di sini dan di sini berbeda. Pertama, jenis batuan berbeda, tingkat erosi berbeda. Perbedaan litologi berbeda ya. Ini dan ini berbeda. Dan struktur geologi mempengaruhi tingkat ketahanan terhadap proses degradasi, sehingga relief yang terbentuk akan berbeda pula. Ya, bahwa struktur juga mempengaruhi, perbedaan litologi mempengaruhi. Jadi batuan bisa diprediksikan
bahwa perbedaan morfologi itu bisa menunjukkan perbedaan litologi, ya. Jadi Anda bisa batas litologi ini dan ini pasti beda, ini batasnya. Kalau batasnya lurus, wah ini bisa disimpulkan juga bahwa ini adalah yang mengontrol struktur sesar. Seperti tadi, hamparan pegunungan di Waduk Keliling ada kelurusan bukit barisan, bahwa itu menunjukkan itu dibatasi oleh sesar, itu sesar Sumatera atau sesar Aceh, di daerah Aceh. Itu. Kemudian konsep dasar geomorfologi keempat adalah proses-proses geomorfik meninggalkan bekas-bekas yang nyata pada bentuk lahan, dan setiap proses geomorfik yang berkembang akan mempunyai karakteristik bentuk lahan tertentu. Bahwa ini ada bentuk lahan relief, ya, blowout nih, ya. Relief, ripple ini dihasilkan oleh gerakan loncatan pasir, ya. Karena ada hembusan angin, ya, sehingga loncatan pasir, dan ini bentuknya akan berubah-ubah, hanya sementara dan selalu berubah. Sedangkan blowout dihasilkan oleh proses deflation, ya. Kedalaman cekungan dibatasi oleh lapisan gravel atau muka air tanah atau pasir basah sehingga mampu menahan proses deflasi. Jadi akibat proses deflasi, sehingga menghasilkan daerah yang cekung di sini. Kemudian konsep kelima adalah perbedaan tenaga erosi yang bekerja pada permukaan bumi akan menghasilkan urutan bentuk lahan yang memiliki karakteristik tertentu pada tahapan-tahapan perkembangannya. Bahwa ini erosi, ya. Pertama ini, kemudian di sini, ya. Bahwa saat nih sungai, jadi arah erosinya kalau ini ke arah sini, ya. Ini erosi. Dan mengendap, ini tetap erosi, bergerak terus. Ini endap di sini air, ya, pada sungai ini daerah lekukan, ini lekuk, dia bisa arahnya ke sini, mutar ke sini, ya. Nah, ini erosi, arah ke sini dan ke arah sini. Nah, ke arah sini, dan ini arus kencang ke arah sini sehingga menghasilkan erosi di daerah ini. Sedangkan arus ke arah sini melambat sehingga menghasilkan endapan di daerah sini. Endapan bar, ya, poin bar deposit di sini. Terus bergerak ke sini, ya. Jadi volume air tetap sama, ya. Dan menggerus ke sini, sedangkan ini adalah menghasilkan endapan-endapan. Sedangkan kalau arahnya lurus, ya, ke sini, jadi ke arah ini kiri kanan melambat sehingga menghasilkan endapan ke arah sini, ya. Akibat arusnya lebih dominan searah sungai. Jadi kiri kanan menghasilkan poin bar, endapan-endapan di sini. Gitu. Jadi ada proses erosi, setelah erosi tertransportasi dan disedimentasikan, tergantung arah kekuatan arusnya di mana, dan arus yang lemah itulah menghasilkan sedimentasi dari
partikel-partikel yang tertransportasi di hulu sungai. Konsep dasar geomorfologi yang keenam adalah evolusi geomorfologi yang kompleks lebih umum daripada evolusi yang sederhana. Ya, ini adalah geomorfologi SeaArk. Ini platform. Ini prosesnya cukup kompleks ya, dan sering terjadi di alam. SeaArk ini terbentuk karena terobosan dari 3 arah ya. 3 arah pembentukan sea track, yaitu bentukan pulau yang terpisah dari headland. Ini headland dan ini sea track ya, mulai terbentuk dan akibat erosi oleh gelombang. Pada saat sea track akan terbentuk menjadi SeaArk. Ini. Jadi sebelumnya lahan ini menyatu ya, karena ada erosi dari sini ya, dari sini sehingga menghasilkan tergerus ya. Ini lahannya dulunya menyambung ya, tergerus ya karena ini, kemudian dari sini ya menghasilkan erosi ya, dari sini lubang-lubang, sehingga lama kelamaan ini sea track ini ya, yang dulunya nyatu ini jadi terpisah. Kalau ini udah tererosi, akhirnya ini pulau ya udah terpisah dengan lahan ini ya, headline ini. Gitu. Kemudian ada bentuk pantai ya, platform ini, jadi curam, datar. Ini adalah lereng landai di antara gelombang pasang dan surut. Ya. Proses abrasi pelapukan mengikuti pada pasang air laut, pasang surut. Ya. Pola pasang. Jadi proses ini ombak tidak dominan ya, hanya ini pasang. Jadi pasang ya sampai sini, kemudian surut sampai sini. Ini karena pelapukan ya akhirnya terkikis, jatuh, ya, tertransportasi ke sini, akhirnya menghasilkan ini pantai yang landai ya, yang namanya platform. Itu di platform akibat proses pasang surut yang tinggi ya. Kemudian SeaArk itu terbentuk akibat arus gelombang dari berbagai arah sehingga mengkikis batuan yang ada di sekitarnya. Gitu. Konsep ketujuh, pemahaman yang baik pada bentuk lahan yang berkembang saat ini didasari oleh pembelajaran sejarah perkembangannya. Jadi bahwa perkembangan sejarah daerah ini tak terlepas dari perkembangan sejarah masa lampau di daerah ini, ya, bahwa daerah ini, ya, inisisis meanders terbentuk ketika lapisan batuan sedimen yang ada di bawah ini, di bawah Sungai Meander ini terangkat, bahwa sebelumnya ini endapan ya, proses endapan,
kemudian mengalami pengangkatan sehingga mengalami erosi ya. Jadi pengangkatan setelah Pleistosen, kemudian air membentuk meander sungai muda, mulai memotong lapisan-lapisan batuan yang terangkat, membentuk dinding yang canyon yang terjal. Jadi sebelumnya bahwa lapisan ini pada saat diendapkan ini datar ya, ini datar ya, tidak belum terbentuk sungai. Jadi pada saat pengendapan ini ya lapisannya masih diendapkan, kemudian mengalami pengangkatan ya, pengangkatan terus proses eksogen berlangsung, air mengkikis, pertama mengkikis sungai di sini ya, di atas, terus kikis sehingga karena lahannya, batuannya, kekerasannya tidak keras, kemudian intensitas airnya cukup tinggi sehingga proses erosi ke arah vertikal sehingga menghasilkan sebuah lapisan yang sangat curam ya. Nih sungainya. Seperti ini. Dan ini bentuk meander Grand Canyon yang terjal. Itu bahwa konsep dasar geomorfologi tak terlepas dari interpretasi bentuk lahan tidak mudah dilakukan tanpa memperhatikan perubahan-perubahan geologi dan iklim selama Pleistosen. Itu konsep dasar dari geomorfologi. Ruang lingkup geomorfologi yang mempelajari relief bumi. Bahwa relief bumi yang kita pelajari yaitu permukaan bumi. Permukaan bumi merupakan lempeng ya. Lempeng tersebut ada lempeng benua, lempeng samudra. Maka relief orde pertama itu membahas tentang benua dan samudra. Pembentukan orde pertama itu terbentuk akibat tektonik ya. Bahwa di mana ada lempeng samudra, lempeng benua, ada yang bertabrakan, ada yang memisah, divergen, ada yang berpapasan. Itu semua bentuk-bentuk relief bumi itu akibat tektonik yang bekerja pada lempeng tersebut menghasilkan benua, menghasilkan samudra. Kemudian kita berkembang pada lebih detail lagi relief orde kedua. Nah, relief orde kedua tersebut terbentuk akibat proses endogen. Maaf nih tulisannya ya. Salah, endogen, proses yang ada di bawah permukaan bumi sehingga menghasilkan gunung api atau pegunungan, bisa gunung api, gunung struktur, karena struktur ya, dan dataran ya. Bahwa proses endogen tersebut bisa membentuk tinggian, pegunungan, dan dataran. Itu orde kedua membahas tentang itu. Terus orde ketiga
membahas tentang bentuk erosional, bentuk depresional, bentuk residual. Itu semua itu hasil proses eksogen permukaan ya. Proses ada erosi, transportasi, sedimentasi, longsoran, ya, aktivitas manusia tadi yang kita bahas dari awal bahwa manusia tersebut membentuk waduk, ya, sehingga menghasilkan kalau di Aceh Besar waduk keliling itu proses yang terbentuk akibat proses-proses di permukaan, baik secara alamiah maupun secara buatan. Kemudian proses relief order pertama yang kita bahas ya tentang benua samudra ya, bahwa warna hitam ini ya Indonesia, Filipina, Jepang ini sedimentasi dalam ton, 1000 ton per kilometer persegi per tahunnya. Jadi intensitas sedimentasi di daerah ini sangat tinggi. Sedangkan yang warna ini ya, ini daerah kutub ya, sedimentasinya sangat kecil. 10.000 ton per kilometer persegi per tahun. Jadi ini adalah penyebaran sedimentasi yang ada di seluruh dunia per tahunnya berapa ton dalam kilometer persegi. Ini adalah peta besaran ya, sedimen bahwa sebesar ini adalah 290 juta ton ya. Kalau ini adalah 1.438 juta ton. Ini 3.200. Kalau ke arah sana 3.000 juta ton. Jadi besaran ya, besar. Bahwa ini daerah ini adalah proses erosinya sangat tinggi. Ya. Kemudian yang kedua ini, ketiga daerah ini, keempat arah ini, dan seterusnya. Itu pembahasan relief order pertama. Kemudian pembahasan relief order kedua, itu kita membahas tentang pegunungan, dataran, ya, bahwa ini adalah dataran ya, dan perbukitan. Oh, ini ada sungai, ya, meander. Kalau batuan ini lunak, terus sumber airnya cukup kuat sehingga akan menghasilkan arah erosi vertikal dan horizontal sehingga menghasilkan bentuk Grand Canyon ya. Tapi kalau erosinya hanya horizontal ya ke arah sini akan menghasilkan ya meander-meander di sini yang putar. Seperti ini. Ini adalah saya ambil foto di tebing putih, pasir putih ke arah timur ya. Nih ya. Ini dataran, ini Aceh Besar. Dan ini perbukitan-perbukitan
di sekitar tebing putih, pantai pasir putih. Ini adalah pembahasan orde kedua, dan ini juga termasuk ya bahwa ini adalah ya dataran, perbukitan, di sini perbukitan, ini pegunungan ya, Bukit Barisan, bawah sesar Sumatera, ini sesar Sumatera. Ini di Bukit Barisan berjajar dan arahnya lurus. Batas batuannya datar ya. Di sini ya, dia ada kelurusan ya. Yang Bukit Barisan tersebut dijajar nih lurus. Inilah yang disebut sesar Sumatera ya. Melewati batas antara dataran ini dan perbukitan barisan ini. Gitu. Jadi orde kedua membahas proses-proses akibat proses-proses endogen di bawah permukaan. Struktur karena aktivitas vulkanik ya, itu adalah proses-proses endogen ya. Jadi bentuk ini ya, Bukit Barisan mengalami orientasi kelurusan ini akibat struktur. Ini berarti masuk pembahasan relief orde kedua. Begitupun proses gunung api ya, menghasilkan misalkan selawah agam ya, itu kenapa seperti itu, kenapa di lokasi itu akibat vulkanik ya. Kalau ditarik ke regionalnya, tektoniknya itu karena subduksi, masuk ke orde ke pertama. Bahwa orde kedua membahas tentang ya struktur ya, bahwa bentuk ini ya, bentuk ini karena lipatan, bentuk ini karena dom ya, ini naik tekanan pada satu arah dom ya, sehingga menghasilkan arah lapisan ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini ya. Dom ini kan, dom ini ke arah sini, arah kemiringannya ya, gitu. Ini horizon ya, datar, bentuknya seperti ini. Nah, coastal plain ya, seperti ini. Karena sesar ya. Ini ada host, graben, bentuk gunungnya seperti ini. Ya, karena kompleks struktur ya bentuk seperti ini. Karena struktur yang kompleks ya kan menghasilkan bentuk juga kompleks. Karena vulkanik ya. Ini homogen kristalin saya seperti ini. Ya, bentuknya karena batuan beku bedrocknya ya seperti ini, atau bentuk batu gamping dan sebagainya, bentuknya tertentu. Itu proses-proses orde kedua karena akibat proses endogen. Sedangkan relief orde ketiga akibat proses eksogen itu menghasilkan bentuk erosional, bentuk deposisional, dan bentuk residual. Bahwa biasanya
orde ketiga itu membahas lebih spesifik, lebih kecil ya, ruang lingkupnya, jadi tentang longsor ya, ini akibat proses eksogen nih, tentang abrasi, ini ada lahan pantai ya, pantainya di bawah, ini lahannya di atas, ini menghasilkan arah lahan terdorong selalu ke arah sini dan menghasilkan erosi-erosi di sini sehingga menghasilkan bentuk seperti ini ya, bahwa proses erosinya ya ini ya, erosi jatuh ke sini, longsor-longsor sehingga abrasi akibat gelombang arus laut ya, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk sungai ya, bentuk sungai seperti ini ya, karena erosi ya. Bentuk sungai bentuknya seperti ini ya, bentuk kemudian berkembang asal seperti ini, kemudian membesar ya, seperti ini, terus airnya pertama bentuk bukit seperti ini. Nih, kemudian berkembang nih, ini belum aja sungainya nggak ada erosi di sini, termasukkan sungai-sungai kecil. Ini bentuk seperti ini harus ke sana. Kemudian ini berkembang lagi, ya. Ini ada erosi terus ini sungai. Pertama sungainya segini, kemudian bercabang, nih. Terus bercabang terus, sehingga bentuknya seperti ini. Ini erosi. Ini sebelum ada nggak ada sungai. Akhirnya ada sungai lagi membentuk ya, di sini. Terus akhirnya bentuk seperti ini, pada akhirnya jadi seperti ini. Ini akibat proses erosi. Ya, bahwa gambar A ini adalah bentuk lembah akibat erosi. Ya. Erosinya erosi vertikal lebih dominan daripada erosi lateral, sehingga menghasilkan lereng sungai yang terjal. Sedangkan ini adalah proses erosi horizontal lebih dominan ya, lebih dominan daripada proses vertikal, sehingga menghasilkan erosi ini erosi ya. Pada saat erosi ya ini akan hasilnya menerobos ya. Ini pertama sebenarnya bentuk seperti ini, bentuknya seperti ini. Terus ini tererosi sehingga bertemu seperti ini. Akhirnya tembus ke sini. Sehingga bentuk ini lama-lama tidak aktif kembali. Ini di sini ada endapan sedimen, di sini ya, endapan sedimen sehingga terpisahlah seperti ini. Oxbow Lake ya. Bentuk terus ini putar. Jadi ini erosinya arah kuatnya di arah sini. Ke arah sini. Ini sedimen. Ya, arah kuatnya di sini. Arah kuatnya ke arah sini. Ya. Ini arah kuatnya ke arah sini. Ini ke arah sini. Terus, jadi proses erosi lateral kiri kanan. Sehingga menghasilkan sungai Meander ini. Macam-macam sungai kita pahami bahwa ada namanya sungai dendritik, radial, ya. Kalau dendritik ini kayak cabang pohon, ya. Kayak pohon bercabang. Kalau radial tersebut satu arah, jadi ini ke sini ya, terus ke arah radial. Sedangkan rektangular tersebut, ya,
seperti ini. Kemudian trellis ya, sejajar, lurus, sejajar seperti tralis ya, trellis. Bahwa dendritik ini batuan di bawahnya memiliki keseragaman yang sama terhadap erosi dan biasanya pada lapisan sedimen yang lateral, lapisan yang datar. Sedangkan bentuk sungai radial, aliran sungai dari daerah yang terpusat pada ketinggian seperti gunung api atau kubah, bahwa ini terbentuk ya karena ada sebuah tinggian ya terpusat sehingga menghasilkan arah sungainya berbentuk ke segala arah keluarnya, mengalir ke segala arah radial. Sedangkan rektangular ini aliran mengikuti ini retakan atau sesar yang ada di bawahnya ya, yang melintasi sungai tersebut sehingga menghasilkan belokan yang secara mendadak ya. Harusnya lurus untuk belok ke sini ya, belok lagi ke sini. Ya, karena mengikuti retakan-retakan batuan yang ada di bawah permukaan ini. Kemudian trellis tersebut sebagian besar aliran sungai mengikuti lembah yang sejajar dengan lapisan batuan. Bahwa ini ikuti arah lapisan batuannya ke arah sini ya. Ini lapisan batuannya ke arah sini. Ya, ini strike di kebalik ya. Bentuk lapisannya ke arah sini. Betul. Sedangkan ini ke arah sini. Ya. Jadi sungai itu menerobos ya ke sini. Akhirnya sungai ini juga ke sini. Jadi bentuknya ini searah lapisan, strike, ya, motong terus ini searah lapisan. Inilah bentuk sungai, macam-macam bentuk sungai ya, trellis, rektangular, radial, dan dendritik. Maka pembahasan geomorfologi dibahas secara regional atau lokal, atau pembahasan relief orde pertama, atau sampai pembahasan relief orde ketiga, itu semua tergantung dari skala yang kita buat ya. Skala peta yang kita buat, atau pembahasan geomorfologi yang kita buat, berapa skalanya, sehingga digunakan untuk apa ya. Ya, ada beberapa pembahasan peta geomorfologi untuk mendukung perencanaan penataan ruang wilayah Indonesia dengan contoh Jawa Barat. Ya, contoh kasusnya Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang. Ini disampaikan oleh almarhum Bapak Budi Brahmantio dan Pambandono, pensiunan geologi ITB. Peta geomorfologi tentang penataan ruang ini dicetuskan pada tahun 2006 oleh Pak Budi dan Pak Bandono, bahwa skala 1:1 juta ini adalah pembahasan tentang nasional ya. Jadi ada skala 1:1 juta, ada 1:10.000. Kalau skala semakin besar angkanya ya, pembahasan secara regional, tetapi skalanya semakin kecil itu lokal. Jadi skala 1:1.000.000 ini pembahasannya secara regional, bahwa pembahasan geomorfologinya ya skala provinsi ya. Misalkan ini ya, pembahasan tentang Pulau Jawa, bahwa pembagian berdasarkan kriteria
kesamaan genetik, zona struktur geologi, asosiasi batuan. Contohnya zona fisiografi Jawa Barat ya, yang disampaikan oleh Pambalaman 1949 membahas bahwa daerah Jawa Barat tersebut memiliki dataran aluvial zona Jakarta, terus pegunungan lipatan zona Bogor, depresi tengah gunung api zona Bandung, dan zona pegunungan selatan Jawa Barat. Ya. Kemudian media yang dipakai biasanya atlas dan citra satelit cuaca. Itu media untuk pembahasan geomorfologi skala regional, skala provinsi dengan skala 1:1.000.000. Kemudian lebih detailkan lagi bahwa pembahasan geomorfologi skala 1:250.000 ya. Ini dari nasional ke provinsi ya, bahwa daerah ini ya, dari misalkan Jawa dipotong hanya daerah ini ya. Bagian dari provinsi Jawa Barat ya, tidak termasuk Jakarta dan Banten, hanya kurang lebih Jawa Barat, bahwa pembagian ini dibesarkan seperti ini ya. Pembagian didasarkan kinetik, kriteria kinetik, bentuk, struktur, asosiasi batuan dan proses utamanya ya. Contohnya ini belum, hanya contoh aja, misalkan ini dataran pantai Tangerang, Jakarta, Karawang, kemudian kompleks Gunung Api Tua, leher vulkanik Sangga-Buana, ya, terus kompleks Gunung Api Kuartet Parahyangan, ini, ya, pegunungan Kars, ya, Sukabumi, ya, kemudian pegunungan lipatan Anticlinorius Bogor, misalkan ada di sini, dan media untuk menganalisa ini adalah peta topografi, citra radar, citra Landsat, lebih detailkan lagi ya. Itu. Kemudian data ini didetailkan lagi ya. Sebesar ini ingin mendetailkan lagi daerah sini ya. Dengan skala ya, 1:100 atau 1:50.000. Ini skala kabupaten ya. Daerah Kabupaten Bogor misalkan. Pembagiannya didasarkan kriteria genetik, bentuk struktur, zona dan struktur muka bumi, asosiasi batuan dan proses geomorfologi yang dominan. Misalkan contoh yang ini ya, Jawa Barat hanya daerah Bogor aja, dan Bogor dan Sukabumi ya, daerah sini ya. Besar seperti ini ya. Jadi pembahasannya ya dataran banjir Cimandiri, dataran teras marin Terangkat Ciletu, dataran antar pegunungan dan kipas aluvial Bogor Sukabumi, kerucut gunung api Gede Pangrango, Halimum Salak, perbukitan Kars, Bojong Lopang, dan lain-lain. Dan media yang dipakai adalah peta topografi, cita spot, Landsat, radar yang lebih mendetailkan lagi daerah ini. Ya. Kemudian ini ingin didetailkan lagi ya, potong lagi sini, sehingga skalanya terus dibesarkan dengan angka 1:25.000. Dari sini dibesarkan lagi ya. 50.000 jadi 25.000. Potong seperti itu. Satuan geomorfologinya ini kota atau kabupaten ya. Sama dengan di atas dengan satuan yang lebih rinci.
Contoh yang contoh ininya misalkan dataran banjir, Terasi Mandiri, perbukitan Isonoid Kars Bojonglopa, perbukitan intrusi Cisolak, baru ini didetailkan lagi di daerah sini aja. Daerah ini aja, kota kabupaten. Media yang dipakai juga sama, peta topografi, foto udara, citra spot, pelang kromatik tambahannya. Citra spot pelang kromatik. Kemudian ini ingin didetailkan lagi ya ini, ya. Skalanya dibesarkan lagi 1:10.000 atau 1:5.000 ya, kawasan tertentu ya, bisa desa atau kawasan tertentu, daerah-daerah kawasan tertentu ini, bahwa pembagian lebih atas dasar lereng, relief, litologi, tanah, dan proses-proses geomorfologi yang mendetil di daerah ini. Contohnya Guidi 1981, daerah Abonyene, Scott, yang membahas tentang ya, proses besaran, arah, dan hasilnya, bentuk reliefnya, ya, lereng, permukaan datar, miring, dan sebagainya. Terus morfometriknya, tinggi tebing, ya, persentase arah lereng ke arah mana. Jadi kemiringan lebih didetailkan ya, proses geomorfologinya. Terus kemiringan dibagi kemiringan datar, agak datar, miring, agak miring, terjal, lebih didetailkan. Terus bentukan budidaya, misalkan irigasi, galian, timbunan, dan lain sebagainya. Kalau geomorfologi detail ini yang skala 1:5.000 atau 10.000, biasa yang dilakukan adalah sampai pemetaan lapangan ya, selain data-data pendukung lainnya, foto udara yang detail, topografi lain sebagainya. Jadi yang utamanya selain data-data sebelumnya yang di atas, harus memetakan lapangan dan foto udara yang detail. Jadi pemotoan udara diambil lagi di daerah ini. Itu pembahasan geomorfologi untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.